Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ananda semuanya tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Nah, di sini Ananda bisa melihat itu Ustazah sertakan gambar. Di situ gambar mengibaratkan terjadinya kiamat. Nah, di gambar tersebut udah jelas di situ ya, laut meluap, bumi digoncang, nah meteor maupun benda-benda langit berjatuhan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Dalam materi pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Apakah hari akhir itu? Hari akhir adalah hari kiamat, disebut juga hari kiamat, yaitu masa berakhirnya kehidupan di dunia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh alam semesta, langit, bumi, dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Seluruh isi bumi dihancurkan sama Allah. Semua yang hidup dimatikan oleh Allah, termasuk para malaikat, kecuali malaikat maut. Siapa malaikat maut? Yaitu malaikat Izrail. Allah yang akan mencabut rohnya setelah ia bertugas mencabut roh seluruh makhluk di bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, ya. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu kal ihnil manfush, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yaitu hari di mana manusia seperti laron. Tahu laron ya, binatang kecil itu yang kalau malam hari berterbangan kalau ada sinar. Dan gunung-gunung seperti bulu yang ditiup angin. Tahu bagaimana bulu kalau ditiup angin? Nah, berterbangan. Betapa mengerikan jika itu terjadi pada kita, gitu ya. Kita berdoa semoga kita tidak dihadapkan pada hari kiamat. Yang berikutnya yaitu hari kiamat bukan akhir dari peristiwa kehidupan yang dialami manusia, karena setelah hari kiamat manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Manusia dibangkitkan kembali oleh Allah untuk memperhitungkan seluruh amal perbuatannya selama di dunia, yang biasa kita sebut hari pembangkitan. Dalam surah Al-Qari'ah juga pada ayat 6 sampai ayat 9. Nah, itu Ananda bisa baca semuanya ya. Di sini Ustazah bacakan artinya. Maka adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikan, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau dalam kehidupan yang senang. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah adalah neraka yang sangat panas. Nah, untuk berikutnya kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita tentunya bertanya-tanya, kapan sih hari kiamat terjadi? Ya, hari kiamat itu adalah rahasia Allah. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Rasul pun tidak mengetahuinya. Akan tetapi beliau mendapatkan wahyu tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda itu sendiri ada tanda-tanda kecil dan ada pula tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, sedangkan tanda besar adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat dan jelas daripada tanda-tanda kecil.
Tanda-tanda kecil itu sendiri yaitu yang pertama, seorang hamba sahaya yang melahirkan anak, kemudian anak itu menjadi tuannya atau majikannya. Sekarang banyak sudah ya, seorang anak seperti majikan bagi ibunya. Itu tidak boleh ya, Ananda ya. Para pengembala miskin berlomba-lomba membuat bangunan yang besar. Sekarang sudah kita lihat banyak pengembala ya, orang-orang miskin tuh sekarang sudah pada kaya, bisa membangun rumah besar, merebaknya berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Kemungkaran contohnya ini ya, kita sering dengar berita saling membunuh, istrinya sendiri dibunuh, orang tuanya sendiri, bahkan anak kandungnya sendiri. Nah, itu adalah bagian dari kemungkaran. Selanjutnya yaitu banyaknya terjadinya gempa bumi dan gunung meletus. Nah, kita tahu kan sekarang banyak gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami. Nah, itu adalah termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan banyaknya ulama yang wafat sehingga ilmu kebenaran menjadi sedikit dan langka. Yang berikutnya yaitu tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama itu munculnya Imam Mahdi. Siapakah Imam Mahdi itu? Yaitu pemimpin seluruh umat Islam sedunia. Dalam kepemimpinan beliaulah Islam dan kaum muslimin akan jaya dan menguasai dunia. Pada saat itu kehidupan dunia akan damai dan sejahtera. Yang kedua yaitu Al-Masih Dajjal. Siapa Al-Masih Dajjal? Yaitu pemimpin bangsa Yahudi yang kafir dan durjana, yang menebar kekufuran dan kerusakan di muka bumi. Dajjal dan orang-orang Yahudi akan diperangi oleh Imam Mahdi dan pasukannya, serta dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam. Beliau diturunkan kembali oleh Allah dari langit dengan membawa tugas khusus, yaitu menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus pajak. Beliau juga ditugaskan untuk membantu Imam Mahdi dalam memerangi Dajjal. Yang terakhir yaitu terbitnya matahari dari barat, di mana orang beriman tidak diterima imannya, orang yang bertaubat juga tidak diterima taubatnya. Dan pada saat itu hancurlah bumi ini. Itulah Ananda semuanya, mulai saat ini kita jangan sampai lalai dengan perintah-perintah Allah, jangan sampai lalai dengan sholat kita, karena kapanpun Allah akan mengambil nyawa kita, kapanpun kiamat akan terjadi, bahkan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Menurut para ulama, tanda-tanda kecil dari hari kiamat sudah terjadi, kita tinggal menunggu tanda-tanda yang besar. Karena itu marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dari fitnah dan mara bahaya, terutama yang akan merusak nilai-nilai agama yang kita yakini. Baiklah Ananda semuanya, sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Dipelajari kembali, ditonton kembali video yang sudah Ustazah share. Ini ada penugasan dari Ustazah. Jika belum paham, Ustazah siap membantu. Silahkan hubungi Ustazah apabila materi yang sudah Ustazah sampaikan belum bisa dipahami soleh-solehah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.